Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para asatidzah dan ustadzat rahimakumullah, ada sebuah nasihat yang bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya, bahwasanya dalam sebuah hadis pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa hendaknya kita memiliki hati seperti hati burung, yang dimana hati yang memiliki atau seorang yang memiliki hati seperti hati burung inilah menjadi penduduk surga insya Allah. Dan memang kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, bahwasanya pernah Rasulullah SAW menyampaikan berita kepada para sahabat, yaitu diceritakan oleh Ka'ab bin Malik dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda bahwa arwah para syuhada adalah burung-burung hijau, ya, mereka makan di pohon-pohon surga. Kemudian ada juga asar dari Abdullah bin Mas'ud ketika beliau ditanya mengenai roh para syuhada, beliau mengatakan arwah para syuhada ini di sisi Allah bagaikan burung-burung hijau di dalam lentera-lentera di bawah arsy. Mereka berkeliaran di dalam surga, kemana saja mereka suka, kemudian kembali ke lentera-lentera mereka masing-masing, ya. Jadi ada kemiripan misal ataupun percontohan di dalam hadis-hadis ini yang kita ambil dari hadis riwayat Muslim ini, yaitu dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Akan masuk surga satu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Kenapa dipermisalkan di dalam hadis ini bahwa hati mereka ini memiliki atau ada kemiripan dengan hatinya burung? Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau berkata, yang dimaksud dengan hadis di atas adalah hati mereka yang dikatakan masuk surga itu adalah hati yang lemah lembut. Ada pula yang menyebutkan bahwa hati burung itu penuh rasa takut dan khawatir. Karena memang demikianlah keadaan burung yang penuh rasa khawatir dan takut. Ada pula ulama yang menafsirkan bahwa hati burung itu penuh rasa tawakal, yaitu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di paling tidak ada 3 poin yang bisa kita ambil pelajaran di sini, bahwa hendaknya sebagai seorang Muslim yang semua kita berharap untuk dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari bersama-sama kita berusaha untuk memperbaiki diri kita setiap waktu, setiap saat. Termasuk di sini adalah kita berusaha memiliki akhlak yang baik, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu memiliki hati yang lembut, juga memiliki rasa takut dan khawatir, dan juga penuh rasa tawakal. Totalitas kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hendaknya kita menjadi orang yang hatinya lembut seperti hati burung. Sebagaimana pujian yang pernah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Yaman. Beliau mengatakan, atakum ahlul Yaman, ad'afu quluban
wa araqqu af'idatan al-fiqhu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Ada penduduk Yaman yang datang di tengah kalian, mereka manusia yang paling lembut hatinya, pemahaman agama banyak di Yaman dan hikmah banyak di Yaman. Ini salah satu pujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari Muslim kepada penduduk Yaman yang tentunya bukan hanya Yaman, tetapi siapapun yang memiliki kelembutan hati, maka itu akan mendapatkan pujian dari beliau Rasulullah SAW. Suatu saat dalam hadis diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad ini punya tetangga seorang Yahudi yang setiap harinya menyakiti beliau dengan meletakkan batu di depan rumahnya. Setiap Nabi lewat tersandung dan terjatuh. Ya, tentunya sakit. Satu hari si Yahudi ini tidak keluar rumah sehingga tidak ada batu di depan rumah Rasulullah. Nah, ternyata ketika ditanya Yahudi ini jatuh sakit. Beliau bukan bergembira atau mensyukuri dengan sakitnya si Yahudi, tapi beliau malah memberikan empatinya dengan pergi ke pasar, membeli kurma, dan menjenguk si Yahudi ini. Maka si Yahudi ini menjadi terenyuh hatinya dan insaf dari segala kesalahannya, dan ya Allah Ta'ala akhirnya memberikan petunjuk kepadanya untuk masuk Islam. Dengan itulah Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Imran 159, Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah lah engkau Muhammad berlembah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan walinal qalbi lan fadu min haulik, seandainya engkau memiliki hati yang keras, yang kasar, niscaya mereka akan lari darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka berikanlah maaf kepada mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka ya dalam segala urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah berazam, maka hendaknya bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Jadi dengan lemah lembut itulah menjadi faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab dan menjadi rahmat ya. Ayat yang sering menjadi syiar kita semuanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali menjadi rahmah, menjadi kasih sayang untuk seluruh alam, bukan hanya rahmatan lil muslimin atau lil mukminin saja, tapi rahmatan lil alamin. Ini poin pertama, hendaknya kita memiliki hati yang lembut, dan dalam hadis dikatakan innallaha idza habba ahla baitin adkhala alaihimur rifqa, sesungguhnya Allah apabila cinta kepada penduduk satu rumah, maka Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka sifat yang lemah lembut, kasih sayang, rahmah kepada sesama. Yang kedua, hendaknya kita menjadi orang yang hatinya memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala seperti ya burung itu. Sehingga kita semuanya hendaknya menjadi manusia yang mudah kembali kepada kebenaran, bukan anti kepada nasihat, memiliki kelembutan dan sensitivitas, mudah untuk menerima kebenaran, gampang untuk menerima nasihat, dan merekalah yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan Allah gelari mereka sebagai ulama. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Orang-orang yang memiliki rasa khasyah, itulah yang mereka disebut diberikan gelar ulama. Siapapun ya, bukan semata-mata karena ilmunya, tetapi khasyah itulah yang menjadi parameternya. Walaupun mungkin dia orang biasa ataupun strata menengah ke bawah, tapi kalau dia khasyahnya
rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, maka dia adalah orang alim. Tetapi kalau kebalikannya, walaupun ilmunya tinggi, tapi dia tidak punya rasa takut yang disebut dengan ulama usuk, nah, maka tidak termasuk dalam kategori ini ya. Jadi ini adalah rasa khasyah yang hendaknya kita miliki semuanya. Ada sebuah ayat yang bisa kita tadaburi di surat Al-Hadid ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini ayat yang bisa memberikan teguran kepada kita semuanya, sampai kapan kita sebagai manusia ini lalai dalam kehidupan dunia. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari beristighfar, lalai dari beribadah. Bukankah sudah datang waktunya? Menunggu apa lagi? Sampai kapan seseorang itu bergelimang dalam keduniaannya? Waktunya sudah, saatnya sudah datang. Jadi ayat ini menjadi wasilah hidayah dalam sejarah. Ada tokoh yang terkenal, Fudail bin Iyad. Beliau yang sebelumnya seorang perampok. Nah, dengan mendengar ayat ini, beliau menjadi luluh hatinya dan akhirnya menjadi wasilah. Beliau mendapatkan petunjuk, bertaubat dari segala macam bentuk kejahatan yang beliau lakukan sebelumnya, dan akhirnya menjadi seorang alimun kabir, menjadi rujukan umat pada saat itu. Ada lagi tokoh yang lain, Malik bin Dinar. Beliau juga seorang yang sebelumnya itu ya apapun lah pernah beliau lakukan dalam hal kemaksiatan. Tetapi pada saat ada putrinya meninggal, beliau menjadi lebih stres lagi dan minum minuman keras yang sangat banyak. Terus akhirnya tertidur dan dalam mimpinya bertemu dengan putrinya yang saat itu kondisinya berada di taman surga setelah dia dikejar-kejar oleh naga yang besar sekali. Kemudian dia minta pertolongan ke sana kemari dan akhirnya dipertemukan dengan putrinya, dan putrinya juga sama membacakan ayat ini. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Akhirnya dia tersentak dan terbangun, dan dari situlah momentum dia untuk insaf dan bertaubat dari segala macam kejahatannya, dan akhirnya menjadi seorang alimun kabir ya, seorang alim yang juga menjadi ahli hadis yang luar biasa. Jadi ayat ini menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk tidak menunda-nunda waktu lagi. Sekaranglah saatnya kita tunduk dan patuh, hati kita selalu berzikir dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Al-Mas'udi, dari Al-Qasim yang mengatakan bahwa di, di suatu hari sahabat-sahabat Rasulullah SAW merasa bosan atau jenuh. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, berceritalah kepada kami. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu nahnu nakusu alaika, itu ya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik, yaitu kisah Nabi Yusuf.
Kemudian mereka merasa jenuh lagi. Lalu berkata, wahai Rasulullah, berceritalah kepada kami, yaitu Allah menurunkan surat Az-Zumar ayat 23, maka menurunkan, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Kemudian mereka merasa jenuh lagi, lalu berkata, wahai Rasulullah, berceritalah kepada kami, maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya di surat Al-Hadid 16 ini ya. Yaitu alam yakni lilladzina amanu. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga, kita belajar dari hati burung ini adalah orang yang hatinya sangat bergantung dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Seperti burung ini. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menjadikan burung sebagai lambang tawakal. Hadis yang populer, beliau pernah bersabda dalam beberapa versi periwayatan, di antaranya di sini riwayat Ahmad, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu thair taktu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Sebagaimana burung diberi rizki, dia berangkat dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam kondisi perut kenyang. Itulah tawakal yang dicontohkan oleh burung bergantung kepada Allah Ta'ala, tetapi di sini tidak menafikan ikhtiar. Tawakalnya burung tetap keluar dari sangkarnya untuk menjemput rizki. Maka seperti itu pula tawakalnya seorang muslim menjemput rizki keluar rumah untuk mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala berupa rizki ini yang digambarkan kalau burung taktu khimason pada waktu pagi dia dalam keadaan lapar, wataruh bitona pulang dalam keadaan perut kenyang. Kita pun juga begitu dalam beraktivitas untuk menjemput rezeki berupa rezeki apapun, apakah berupa finansial ataukah rezeki yang kaitannya dengan keberhasilan-keberhasilan dakwah kita, maka harus kita lakukan ikhtiar insani untuk mendapatkan takdir Rabbani. Kalau kita sudah berusaha, sudah berikhtiar secara maksimal, adapun takdirnya masih belum sesuai dengan harapan, maka itu bukan wilayah kita ya. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala. Allah hanya meminta kepada kita untuk berusaha. Wilayah kita adalah wilayah kesungguhan mujahadah dalam prosesnya. Adapun akibatnya, itulah yang menjadi wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka inilah manusia pilihan, hatinya lembut, mudah kembali kepada kebenaran, mudah menerima ilmu, mudah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hikmah yang kaitannya dengan materi kita ini adalah ahadus salaf kanat hayatuhu sa'idah wa nafsuhu mutmainnah. Ada seorang salafus soleh yang kehidupannya itu bahagia, hatinya nyaman, tenang, la yashkul hamma wala ta'lumuhul masoib wala tu'limuhul masoib. Jadi dia tidak pernah mengeluh oleh segala macam kegalauan dan juga tidak pernah tersakiti oleh berbagai macam musibah. Wahina sa'aluhu andali, ketika para sahabatnya bertanya tentang resepnya apa sih sehingga hidupnya happy, senang, nyaman, ya, tidak pernah merasa sedih itu, maka kana jawabannya ini. Ta'ammaltu arba'a ayatin minal Qur'an. Saya selalu bertadabbur, menghayati 4 ayat-ayat di dalam Al-Quran. Fa'alimtu anna laisa lil husni makan. Maka saya menjadi tahu bahwasanya kesedihan itu sudah tidak ada tempat lagi. Wala syakwa minal hirman. Dan tidak ada
tidak layak untuk mengadu, untuk mengeluh dari faktor al-hirman. Hirman adalah pada saat seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia harapkan, mengharapkan keberhasilan ternyata belum dia dapatkan saat ini, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kelulusan, mendapatkan apapun yang kita inginkan, ternyata belum. Itu juga tidak ada la syakwa, tidak ada sebuah eh, keluhan ataupun nelongso, tidak ada ya. Apa resep-resep yang ada atau yang diambil dari Al-Quran? Ada 4 ini. Yang pertama, yaitu surat Fatir ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apapun yang Allah Ta'ala anugerahkan, Allah Ta'ala berikan kemudahan, Allah buka kepada manusia, anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, fala mumsika laha. Maka tidak ada satupun yang mampu untuk menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan apapun yang Allah tahan dari rahmatnya itu, maka tidak ada satupun yang mampu untuk melepaskannya sesudahnya. Jadi semua itu adalah sudah kehendak Allah. Ketika Allah berikan kemudahan kepada seseorang dalam proses pemilu kemarin, telah kita lalui, ceritanya banyak sekali. Kalau Allah sudah berikan kemudahan, maka falamum sikalah. Tidak ada yang bisa menahannya itu. Tapi kalaupun kebalikannya, ketika Allah Ta'ala, wa ma yumsik, ketika Allah Ta'ala memberikan penahanan, tidak memberikan kemudahan kepada seseorang, fala mursilalahu min ba'di, maka tidak ada yang bisa melepaskan kesulitan kecuali Allah Ta'ala. Jadi semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kedua surat Al-An'am ayat ke-17, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu kesulitan, musibah, fitnah tertentu, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang sanggup menyingkapnya, yang menghilangkannya kecuali Allah saja. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang populer sekali kaitannya dengan masalah rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah yang mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Allah Ta'ala yang memberikan jaminan kepada semua makhluk. Dabah itu awalnya adalah binatang melata yang berkaki 4, tetapi ini semua mengalami perluasan makna, termasuk juga manusia, dan semua makhluk itu sudah ada jaminan rezekinya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Rezeki ini, baik itu berupa rezeki finansial, uang, ataupun barangkali kaitannya dengan jabatan, dengan karir, dengan kesuksesan, keberuntungan rezeki, semuanya Allah Ta'ala yang memberikan jaminan. Allah yang maha tahu bagaimana atau posisi tempat kediamannya dan juga tempat penyimpanannya itu. Ada yang mengatakan mustaqarroha adalah di dunia, kemudian penyimpanannya adalah di akhirat. Kemudian di ayat yang keempat, asyarah ayat yang keenam, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ta'ammalha tajid as-sa'adah. Kata salafus saleh ini, engkau renungkan ayat-ayat ini, niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini dan juga dari hadits yang sudah kita sampaikan di atas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semuanya dan menjadikan hati kita menjadi qalbun salim, hati yang bersih, hati yang menjadi modal untuk bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti dalam keadaan selamat
yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari nanti tidak akan bermanfaat harta ataupun anak-anak kita kecuali orang yang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang bersih. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.